Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk materi sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual di sini yang akan kita bahas pada motor untuk tipe ataupun keluarga C series, yaitu pada tipe Honda Grand ataupun Legenda ataupun Supra X lama. Bahkan bisa juga hampir sama kinerja dengan sistem Honda Supra Fit New. Pada sistem transmisi manual di sini memiliki beberapa komponen, di antaranya yang pertama komponen ini. Ini komponen yang disebut sebagai crankcase yang memiliki fungsi sebagai wadah ataupun tempat di mana sistem transmisi manual ini berada. Tepatnya yaitu di tengah mesin. Kemudian untuk komponen pada sistem transmisi manual dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang disebut sebagai main shaft, yang kedua disebut sebagai counter shaft. Counter shaft ciri-cirinya itu adalah poros yang terhubung langsung dengan gear depan. Sementara main shaft itu adalah poros yang terhubung langsung dengan bagian kopling. Di mana kopling di sini baik pada kopling manual ataupun kopling semi ganda ataupun kopling manual ganda yang memiliki kopling otomatis gandanya. Di situ ada komponen sprocket. Kemudian untuk komponen-komponennya, yang pertama sudah jelas di sini ada komponen yang disebut sebagai main shaft dengan kode disebut sebagai kode M. Kemudian yang kedua ada counter shaft, yang ini yang disebut sebagai kode C. Diikuti dengan jumlah gigi ataupun gigi yang menempel pada poros main shaft ataupun poros counter shaft. Jumlah gigi masing-masing kedua poros itu adalah 4. Yang pertama ada C1, C2, C3, C4. Kemudian ada M1, M2, M3, dan M4. Yang disebut sebagai komponen M1 yang ini yang disebut sebagai gigi M1. Ciri-cirinya dia giginya menempel langsung dengan poros ya, menempel langsung dengan poros. Kemudian yang disebut sebagai komponen M2 yang ini yang disebut sebagai M2. Pemasangannya seperti ini atau letaknya seperti ini. Sistemnya ataupun sifatnya untuk gigi M2 dia adalah gigi hidup, yang mana gigi hidup itu dia bisa berputar. Contohnya seperti ini, dia bisa berputar. Kemudian gigi 3 pada main shaft ataupun yang disebut sebagai gigi C3 ataupun M3, yang ini yang disebut sebagai M3, M1, M2, M3. Untuk M3 dia giginya gigi mati. Gigi mati itu tidak bisa berputar, tapi dia sifatnya gigi mati geser. Dia tidak bisa berputar, tapi dia hanya bisa bergeser untuk pergerakannya. Kemudian gigi M4. Gigi M4 dia giginya gigi hidup. Kalau gigi hidup bisa berputar seperti ini, bisa berputar. Nah, ini adalah komponen-komponen pada bagian main shaft. Ada M1, M2, M3, dan M4. Kemudian pada poros berikutnya ataupun poros yang kedua yaitu pada poros counter shaft, yang ini yang disebut sebagai poros counter shaft. Ciri-cirinya dia porosnya tidak terdapat gigi yang menempel. Jadi tidak ada gigi yang menempel, jadi polos seperti ini. Ini yang disebut sebagai counter shaft. Pada counter shaft memiliki beberapa gigi, juga sama memiliki 4. Yang pertama yang disebut sebagai C1 seperti ini. Ini yang disebut sebagai C1. Diameternya dia besar ya, untuk C1 diameternya besar. Sementara tadi pada M1 dia diameternya kecil. Jadi dia C1 berhadapan langsung dengan M1 seperti ini. Untuk posisinya dia ada di paling luar karena poros ini di sini adalah tempat gear depan. Jadi untuk C1 dia paling luar berdekatan dengan gigi depan. Kemudian diikuti dengan gigi C2
Untuk C1 tadi dia giginya gigi hidup, ya dia bisa berputar seperti ini. Kemudian gigi C2, C2 giginya gigi mati, tapi dia gigi mati bisa bergeser, berarti yang disebut sebagai gigi mati geser. Itu untuk C2. Kemudian C3, C3 dia giginya gigi hidup, bisa berputar. Kemudian C4, C4 dia giginya gigi mati, tidak bisa berputar seperti ini. Oke, itu tadi untuk gigi yang terdapat pada bagian main shape, kemudian gigi yang terdapat pada bagian counter shape. Kemudian selanjutnya terdapat ring, terdapat jenis ring. Ada 2 jenis ring, ada 3 jenis ring. Terdapat 3 jenis ring pada bagian gigi counter shape dan gigi main shape. Yang pertama yang disebut sebagai ring washer seperti ini. Ya, ini yang disebut sebagai ring washer. Untuk ring washer ada dua bentuk. Yang pertama dia besar, yang keduanya dia kecil. Yang besar ini dia gigi spring washer itu untuk bagian counter shape. Yang kedua gigi spring washer kecil ini yang terdapat untuk bagian main shape. Selanjutnya ada yang disebut sebagai snap ring atau ring snap, ya, snap ring seperti ini. Sama juga ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil ini untuk bagian main shape, yang besar untuk bagian counter shape. Selanjutnya ada O-ring, ini yang disebut sebagai O-ring. Ya, O-ring itu ring yang bentuknya dia bulat, tidak memiliki gerigi ataupun tidak memiliki sepi. Ya, seperti ini disebut sebagai O-ring. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada komponen tuas pemindah. Tuas pemindah di sini ada 2 komponen. Yang pertama yang disebut sebagai sipok, yang ini. Sipok itu memiliki 2 fungsi, satu untuk menggerakkan di bagian main shape, satu untuk menggerakkan di bagian counter shape. Nah, ini yang disebut sebagai sipok. Kemudian botolan yang ini, botolan yang bulat yang memiliki diameter, ini yang disebut sebagai ship drum. Ship drum itu di mana tempatnya sipok berada seperti ini. Nah, nanti dia pergerakannya untuk memindahkan posisi gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan gigi 4 atau pindah ke bagian netral seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kick starter ataupun starter manual di sini. Ini juga sama, menempel dengan bagian gigi transmisi yang berada pada tengah-tengah crankcase. Itu tadi merupakan komponen-komponen yang terdapat pada sistem transmisi manual. Kemudian untuk bongkar pasang di bagian sistem transmisi manual kita membutuhkan 2 jenis tang. 2 jenis tang seperti ini. Yang pertama yang disebut sebagai tang cucut ataupun tang long nose. Yang kedua yang disebut sebagai tang snap ring atau yang disebut sebagai tang sepi. Selanjutnya kita akan melakukan penyusunan formasi pada gigi counter shape ataupun gigi main shape, yang mana formasinya itu terdapat pada rumus N 1, 2, 3, 4, N. Artinya N itu netral, 1 gigi 1, 2 gigi 2, 3 untuk gigi 3, 4 untuk gigi 4. Itu untuk perpindahan gigi ataupun rumus formasi perpindahan yang terdapat pada jenis motor tipe C series. Selanjutnya kita akan melakukan penyusunan formasi pada bagian sistem transmisi manual. Yang pertama kita susun adalah di bagian main shape. Di main shape terdapat 4 gigi. Kita susun saling berhadapan. Ini untuk gigi M1. Kemudian M2. Kemudian M3. Kemudian M4. Ini adalah posisi pada bagian main shape yang mana terdapat M1, M2, M3, M4.
Selanjutnya kita menyusun untuk gigi pada bagian countershave. Yang pertama kita porosnya dulu, poros countershave kita simpan. Karena untuk mempermudah dalam proses penghafalan, kita harus memposisikan saling berhadapan. M1 harus ketemu dengan C1, M2 ketemu dengan C2, M3 ketemu dengan C3, M4 ketemu dengan C4. Untuk posisi pada bagian countershave, yang pertama adalah C1. Ini yang disebut sebagai C1. Simpan berhadapan dengan M1. C1 ketemu dengan M1. Kemudian C2. C2 berhadapan atau ketemu dengan M2. C2, M2. C1, M1. Kemudian bagian C3. C3 ketemu dengan M3. Kemudian C4 ketemu dengan M4. Inilah susunan formasi gigi yang terdapat pada main shape dan terdapat pada counter shape. Setelah gigi dinyatakan sesuai atau saling berhadapan, untuk mempermudah penghafalan atau pengingatan, kita harus memposisikan seperti ini. Baru kita nanti melakukan perakitan. Perakitan itu mengikuti dari posisi kita penyusunan. Ya, ingat, penyusunan harus betul-betul teliti. Nanti penyusunan itu yang menentukan dalam proses perakitan. Inilah merupakan penyusunan pada bagian main shape dan bagian counter shape, yang mana pada gigi M1 itu berhadapan dengan C1, M2 berhadapan dengan C2, M3 berhadapan dengan C3, M4 berhadapan dengan C4. Untuk penyusunan ring, di sini terdapat spin washer karena gigi C1 itu gigi hidup. Kemudian ada snap ring atau ring snap karena gigi C2 itu gigi mati. Kemudian di sini masih karena gigi 2-nya gigi 2 counter shape mati. Di sini kemudian menempel snap ring. Kemudian ada spin washer karena giginya hidup. Karena ada spin washer dikarenakan gigi C3-nya hidup. Kemudian pada bagian main shape di sini terdapat M2 karena M2 ini giginya gigi hidup, maka menempel spin washer. Karena gigi M3-nya gigi mati, maka menempel snap ring. Kemudian karena gigi 3-nya masih mati, ini pada main shape menempel snap ring. Kemudian gigi 4-nya menempel spin washer. Berikut ini merupakan formasi ataupun penyusunan pada bagian transmisi manual untuk C series, yang mana yang sebelah kanan ini merupakan bagian dari main shape, sebelah kiri merupakan bagian dari counter shape. Yang pertama kita rakit di bagian main shape. Yang pertama kita rakit seperti ini. Ingat posisinya, dia menghadap keluar. Kemudian kita masukkan spin washer. Kemudian kita masukkan snap ring. Snap ring di sini ada yang bentuk ataupun ada yang berwarna bening ataupun putih ataupun mengkilap. Ada yang berwarna agak hitam. Nah, yang bening ini itu menghadap ke dalam seperti ini. Yang bening menghadap ke dalam. Kenapa seperti itu? Untuk mempermudah pada saat proses pembukaan atau bongkar pasang. Karena posisi kemiringan dari ujung sepinya ini itu tidak sama. Jadi yang bening ataupun yang putih ini menghadap ke dalam seperti ini. Oke, kita memerlukan alat bantu yaitu tang sepi atau tang sirklip. Perhatikan posisi pemasangan tangannya. Kita dorong sampai dia berada pada lubang ataupun pada berada posisi di bagian snap ring. Nah, seperti ini ya.
Dia bisa berputar tapi dia tidak bisa bergerak atau bergeser. Ini untuk gigi C2-nya atau M2, maaf. Kemudian kita pasang untuk gigi M3. Posisinya karena dia ada tonjolan keluar, maka dia harus berhadapan dengan ada lubang seperti ini. Dia masuk seperti ini. Nah, dia sifatnya untuk gigi 3 pada main shape atau C3, dia giginya gigi mati, tidak bisa berputar. Dia bisa bergeser. Dia nanti akan berhubungan dengan tuas pada sipok untuk memindahkan perpindah gigi. Kemudian karena ini gigi mati, otomatis yang menempel itu adalah harus ring circlip. Jangan sampai lupa yang bening menghadap ke dalam. Pastikan dia betul-betul berada pada posisi lubang sepinya ini atau snap ringnya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pasang ring spring washer karena gigi 4-nya gigi hidup. Ingat, dia ada tonjolan, dia harus menghadap ke bagian luar. Yang ada lubang, dia menghadap ke bagian dalam. Seperti ini. Nah, itu tadi pada saat pemasangan main shape. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemasangan pada bagian counter shape. Yang pertama dipasang itu adalah ring spring washer seperti ini. Yang kedua itu pasangkan snap ring sama, yang bening ini harus menghadap ke dalam. Nah, apabila sudah terpasang seperti ini, spring washer, snap ring. Kemudian kita pasang gigi C1. C1 ingat, di sini yang datar, di sini ada cekungan ke dalam. Nah, yang cekungan ini itu dia menghadap keluar. Ya, yang cekungan ini menghadap keluar. Ini ringnya ada bos di dalam. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Kemudian di sini ada ring bantu ya, yang menempel pada bagian bearing, ada ring bantu. Ring bantu ini jangan sampai ketinggalan. Ini o-ring ya, o-ring ini paling bawah posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk bagian C2. C2 yang tonjolannya diameternya besar, itu dia menghadap ke bagian gigi C1. Yang kecil tonjolannya dia menghadap ke bagian gigi C3. Dikarenakan gigi C2 ini gigi mati, yang harus kita pasang sesuai dengan rumus tadi, gigi mati harus menempel snap ring ya, snap ring ini harus menempel seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah spring washer. Kemudian selanjutnya kita masukkan gigi C3. Kemudian kita hubungkan atau kita masukkan spring washer. Kemudian kita masukkan gigi C4. Setelah itu kita masukkan tuas untuk pemindah. Kemudian jangan lupa di sini ada bos ataupun ring. Posisinya seperti ini. Jadi nanti pada saat pemasangan dia harus saling berhadapan. C1 berhadapan dengan M1,
dan seterusnya. Kemudian kita proses perakitan. Proses perakitan pada bagian crankcase. Caranya, perhatikan cara untuk perakitannya. Di sini ada sipok. Sipok ini harus saling berhadapan seperti ini. Posisi sipok saling berhadapan. Kemudian posisi tangan, perhatikan cara pemasangan. Ini pemasangan tidak boleh satu-satu, harus berbarengan. Nah, pemasangan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita pasangkan bagian kickstarter. Sekarang kita lakukan pengecekan kinerja. Pengecekan kinerja ini dengan cara melakukan perpindahan gigi. Contohnya kita melakukan perpindahan gigi pada bagian shift drum, diputar seperti ini berlawanan arah. Apabila dalam proses perpindahan ataupun diputar seperti ini berjalan dengan lancar, berarti pemasangan kita berjalan ataupun dengan normal, ataupun pemasangan kita dianggap berhasil. Oke, sekian untuk materi penyusunan, pemasangan, sama pengecekan kinerja sistem transmisi manual. Mudah-mudahan pada video kali ini bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.